Kak Imas, MC yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Saya di sini tidak sendiri. Di sini ada Kang Yajid selaku pemateri nanti yang akan menjelaskan atau memaparkan terkait materi pada pelatihan hari ini, begitu ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita mulai terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi. Kepada tim mohon dipersiapkan. Baik, kepada Bapak Ibu, mohon untuk on kamera terlebih dahulu untuk dokumentasi. Silahkan. Baik, mungkin sudah pada on kamera. Ya, ini Bapak Ibu semangat sekali di puasa hari ke-6 ini ya, kalau tidak salah untuk mengikuti pelatihan pada pagi hari ini. Baik, tim dipersilakan untuk melakukan dokumentasi 3, 2, 1. Halaman selanjutnya 3, 2, 1. Halaman selanjutnya 3, 2, 1. Kemudian halaman terakhir ini ya 3, 2, 1. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk on kamera terlebih dahulu ya untuk sesi dokumentasi. Baik, untuk selanjutnya saya ingin memaparkan secara singkat guys terkait materi pada pagi hari ini Bapak Ibu. Jadi sebelum nanti Kang Yaji selaku pemateri gitu ya mendemokan kemudian menjelaskan materinya lebih mendalam lagi. Ini kita akan kenalkan terlebih dahulu seperti apa sih materi pada pelatihan pagi hari ini. Baik. Nah, baik, mungkin untuk share screen-nya sudah tampil Bapak Ibu. Ya, baik, saya lanjutkan. Baik, untuk materi pelatihan Expert Series pada hari ini merupakan persiapan pelaporan PDDikti Checkpoint. Persiapan pelaporan PDDikti Checkpoint 2 tahun ajaran 2024-2025 ganjil ya untuk menyiapkan serta menyelesaikan pelaporan PDDikti Checkpoint 2 secara efektif sesuai dengan regulasi terbaru. Nah, ini untuk pemateri kita hari ini ada Kang Yajid Bustomi itu ya yang merupakan tim technical support kami. Seperti itu. Nah, selanjutnya mengapa pelaporan PDDikti itu dianggap penting, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama ini menjaga validitas dan transparansi data akademik. Ya, di sini dimaksudkan untuk memastikan data akademik agar benar gitu ya, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian mencakup data mahasiswa, data perkuliahan, data nilai, hingga status kelulusan. Kemudian yang kedua ada mempengaruhi akreditasi institusi, gitu ya. Salah satu aspek yang dinilai dalam proses akreditasi merupakan kesesuaian dan kelengkapan data akademik yang dilaporkan nantinya ke PDDikti. Gitu. Mungkin sebelumnya untuk PDDikti ini Bapak Ibu sudah tahu ya, tidak mungkin nggak tahu juga gitu ya, merupakan pangkalan data di sini khusus untuk perguruan tinggi di mana pelaporan juga terbilang sangat penting gitu ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya menghindari sanksi administratif. Nah, ini merupakan peringatan gitu ya atau pembukuan program studi hingga pembatasan akses dana hibah atau bantuan dari pemerintah. Nah, ini diharapkan ya pelaporan di kampus Bapak Ibu lancar. Jadi tidak ada lagi tuh pembukuan program studi gitu ya atau peringatan-peringatan yang nanti ini disampaikan gitu. Jadi diharapkan juga pelaporan ini dapat lancar gitu ya. Kemudian untuk menjamin status mahasiswa agar tetap aktif gitu ya. Jika data mahasiswa tidak dilaporkan dengan benar, mereka bisa dianggap tidak aktif Bapak Ibu atau bahkan tidak terdaftar secara resmi di sistem. Nah, ini perlu dihindari. Karena pelaporan ke PDDT kan terbilang penting gitu ya. Kemudian status mahasiswa juga terbilang penting nanti ketika pelaporan. Nah, diharapkan nanti ketika pelaporan tidak ada kesalahan juga. Kemudian selanjutnya apa itu checkpoint 2 gitu. Checkpoint 2 ini merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus pelaporan PDDikti yang dilakukan oleh perguruan tinggi setiap semester.
Nah, selain checkpoint 2 itu tentu yang pertama ada checkpoint 1 dilakukan maksimal 2 bulan setelah perkuliahan dimulai. Kemudian selanjutnya baru checkpoint kedua dilakukan maksimal 2 bulan setelah perkuliahan selesai. Nah, ini merupakan bagian dari siklus pelaporan predikti, merupakan fokus pada verifikasi akhir sebelum data dianggap final. Kemudian penting untuk memastikan data sudah sesuai sebelum batas waktu. Nah, jika ada kesalahan atau data yang belum lengkap atau belum sesuai gitu ya. Nah, ini merupakan waktu yang tepat untuk memperbaiki data sebelum dilaporkan langsung ke PDDikti. Kemudian nanti terakhir ada fokus pada sinkronisasi data. Nah, ini untuk data mahasiswa dan data perkuliahan. Nah, di sini untuk memastikan bahwa seluruh data akademik, kemudian status mahasiswa, aktivitas perkuliahan, kemudian jumlah SKS yang diambil, sampai kehadiran dosen dan mahasiswa sudah sesuai begitu ya dengan kondisi yang sebenarnya yang ada di kampus, gitu, sesuai dengan kondisi. Kemudian nah, ini peran STAK 4.0 dalam pelaporan PDDikti ya. Di sini untuk menghindari berbagai kendala dalam pelaporan PDDikti menggunakan sistem akademik yang terintegrasi eh, dengan PDDikti gitu ya. Nah, ini merupakan integrasi yang sangat penting gitu ya agar data-data yang dilaporkan ke Neofeeder PDDikti tidak ada kesalahan lagi. Kemudian untuk sinkronisasi data secara otomatis, Yakat 4.0 ini dapat menyediakan skema integrasi dengan Neofeeder PDDikti melalui aplikasi importer OpenFeeder. Kemudian meminimalisir kesalahan input dengan fitur validasi data. Ya, di sini si Akad 4.0 ini memang tersedia untuk fitur validasi data, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu yang sudah menggunakan gitu ya, si Akad 4.0 itu bisa menggunakan fitur validasi data untuk mengidentifikasi kesalahan data gitu ya ketika pelaporan ke PDDikti. Misalkan ada beberapa yang datanya belum sesuai seperti nama, NIK atau NISN misalkan ya. Nah, itu nanti operator bisa untuk mengecek terlebih dahulu. Jadi ketika nanti masa pelaporan sudah dimulai, itu nanti tim operator bisa mengecek kiranya ada berapa jumlah mahasiswa yang data-datanya belum sesuai. Nanti tim operator bisa bantu untuk menginputkan kembali seperti itu. Jadi ketika sudah diinputkan kembali, sudah dicek datanya apakah sesuai atau belum. Nah, nanti untuk pelaporannya bisa lebih sesuai lagi, gitu ya. Kemudian untuk eh, fokus pada checkpoint 2 ya Bapak Ibu, kira-kira apa saja? Nah, ini untuk waktu pelaksanaan checkpoint 2 itu data yang dilaporkan, kemudian untuk pengecekan hasil pelaporan. Kemudian untuk waktu pelaksanaan checkpoint 2 ini biasanya setelah perkuliahan selesai. Kemudian untuk data-data yang dilaporkan kira-kira data-data apa saja sih Bapak Ibu? Nah, yang tadi ada data nilai perkuliahan mahasiswa, kemudian data aktivitas mahasiswa, kemudian data aktivitas mahasiswa gitu ya, kemudian data dosen mengajar, kemudian data mahasiswa yang lulus atau keluar gitu ya, kemudian untuk perhitungan transkrip nilai mahasiswa. Kemudian data nilai perkuliahan mahasiswa. Di sini si Akad 4.0 juga ada untuk menu nilai perkuliahan gitu ya. Setiap mahasiswa yang sudah mengisi KRS itu akan menjadi peserta kuliah, maka wajib diisi untuk nilainya. Kemudian selanjutnya ada data aktivitas mahasiswa. Juga ini merupakan data yang dilaporkan pada checkpoint kedua. Ini biasanya datanya terkait kampus Merdeka atau non-kampus Merdeka. Kemudian juga penginputan data aktivitas kuliah mahasiswa atau AKM. Nah, di sini AKM yang lengkap gitu ya dengan SKS semester, total SKS, indeks prestasi semester atau IPS gitu ya, kemudian data indeks prestasi kumulatif atau IPK. Nah, di sini merupakan penginputan data AKM yang dimana nantinya akan dilaporkan pada proses checkpoint 2. Kemudian selanjutnya ada data dosen pengajar gitu ya. Di sini data kelas yang sudah dibuat atau diisikan dosen pengajarnya. Kemudian dosen yang terlaporkan memiliki NIDN, kemudian yang sudah diinputkan tugas mengajar pada sister juga, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada data lulus dan keluar. Nah, ini merupakan data mahasiswa yang sudah lulus atau tidak melanjutkan, bisa diinputkan pada menu daftar mahasiswa lulus atau drop out. Ya. Kemudian untuk data lulus dan keluar, di sini juga merupakan data yang penting gitu ya dilaporkan pada checkpoint 2. Kemudian untuk perhitungan transkrip nilai mahasiswa. Nah, ini ketika transkrip tidak dihitung, data mahasiswa bisa dianggap belum memenuhi syarat kelulusan atau masih ada mata kuliah yang belum terhitung. Kemudian pengecekan hasil pelaporan checkpoint 2 gitu ya. Pada Neofeeder memang terdapat menu gitu ya untuk rekapan pelaporan terkait checkpoint 2. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk selanjutnya memang
akan lebih dibahas lagi ya secara mendalam. Nah, ini dari saya merupakan pengenalan secara singkat terlebih dahulu gitu ya untuk materi pada pagi hari ini. Seperti itu. Ya, baik. Untuk selanjutnya mungkin kepada Kang Yajid, apakah sudah di tempat Kang Yajid sudah siap? Alhamdulillah sudah siap. Baik. Terima kasih. Terlihat sangat semangat sekali begitu ya untuk pelatihan pada pagi hari ini. Baik, Kang Yejit, dari saya tadi sudah dikenalkan terlebih dahulu begitu ya terkait materi pada pagi hari ini untuk pelatihan. Nah, saya persilakan waktu dan tempat kepada Kang Yejit untuk memaparkan materi terkait pelatihan pada pagi hari ini. Saya persilahkan Kang Yejit. Ya, ya, tolong dong ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, pejuang pedidikti ya. Jadi ini insya Allah banyaknya pasti dari bagian tim pelaporan pedidikti nih yang bentar lagi akan ya memasuki pelaporan checkpoint 2. Semoga dengan Mana pelatihan suaranya? ini bisa cek cek cek. Aduh, mohon maaf. Oke. Eh, tadi oke lo cek cek cek. Suara saya sudah ada, Bapak Ibu. Mohon maaf, ada kendala teknis tadi. Aman, Mas, Sudah aman? masuk. Aman, Oke, masuk. sudah aman ya. Baik. Terima kasih banyak. Selamat pagi, Bapak Ibu. Semangat pagi ya untuk para pejuang pedidikti ini. Tim-tim yang menjadi bagian utama di masing-masing kampus ya. Karena tanpa adanya Bapak Ibu di sini ya ya kampus seperti yang tadi Mbak Ima bilang ya, ketika pelaporannya tidak baik, kampus akan mendapatkan sanksi. Seperti itu ya. Di sini tujuan kita adalah pelatihan bagaimana checkpoint 2 itu terlaksana gitu ya. Dan semoga dengan pelatihan ini untuk yang beragam Muslim juga menjadi ladang pahala kita gitu ya untuk apa sama-sama belajar gitu ya berkaitan dengan pelaporan di PDDT juga. Baik, izin untuk share screen Bapak Ibu. Baik, izin mungkin Bapak Ibu di sini ada yang belum kenal saya gitu ya, atau ada yang mungkin sering ketemu dengan saya gitu ya. Saya Yazid Bustami, saya di sini sebagai technical support si Akad 4.0 gitu ya. Yang dimana mungkin Bapak Ibu di sini kalau ada pelatihan, kalau ada kendala-kendala kadang ya saya bantu dan rekan-rekan saya bantu juga gitu ya. Nah, di sini saya akan coba memberi ya sifatnya mungkin di sini banyak juga yang sudah expert gitu ya berkaitan dengan checkpoint 2 juga saya akan coba sharing juga berkaitan dengan ilmu yang saya miliki berkaitan dengan checkpoint 2 ini terutama untuk pelaporan di periode 2024-2025 ganjil. Ya, di mana ya kita eh, ketahui tadi dari Mbak Ima bahwa checkpoint 2 itu di sini dilakukan maksimal 2 bulan setelah perkuliahan selesai gitu ya. Nah ini setelah perkuliahan selesai ini patokannya dari mana? Kadang banyak kampus yang masih bingung gitu. Eh, patokannya tuh 2 bulan dari mana sih? Nah maka dari itu kita ada beberapa poin yang tadi sudah dijelaskan Mbak Ima yaitu pertama waktu pelaksanaan checkpoint 2 itu kapan sih tepatnya gitu ya. Terus nanti data-data yang dilaporkan apa saja. Nah, setelah data itu dilaporkan, bagaimana sih cara pengecekan pelaporan checkpoint 2 gitu ya. Baik itu nanti di Navigator atau nanti di pangkalan data untuk finalisasinya. Seperti itu. Nah, mungkin kita mulai dulu nih tadi waktu pelaksanaan checkpoint 2. Nah, di sini waktu pelaksanaan checkpoint 2 itu setelah perkuliahan selesai. Dilihat dari penginputan
pengaturan periode perkuliahan di Neofeeder. Jadi di Neofeeder itu ketika awal checkpoint 1, yang pertama kali kita lakukan adalah menginputkan pengaturan periode perkuliahan, di mana isinya itu nanti tiap prodi kita isikan gitu ya. Berapa sih targetan mahasiswa barunya, pendaftar ikut eh, seleksinya berapa, pendaftar lulusan seleksinya berapa, daftar ulangnya yang daftar ulang berapa, yang mengundurkan diri berapa gitu, jumlah mingguan pertemuan berapa. Nah, di sini tanggal perkuliahan sama tanggal akhir perkuliahan. Ini nih, iya, yang menjadi patokan 2 bulan setelah perkuliahan itu ya di sini. Di, nah ini tanggal akhir perkuliahan. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pastikan bahwa memang eh, apa tanggal ini jangan tanggal asal juga ya. Oh, yang penting selesai yang penting terinput. Nah, ini ya jangan sampai seperti itu. Kalaupun nanti ada kesalahan input sebenarnya masih bisa diubah ya. Gitu. Karena nanti data-data ini akan dibawa juga sampai akreditasi gitu. Jadi mohon untuk penginputan data ini sesuai dengan pelaksanaan gitu. Dan jangan lupa juga 2 bulan ini jangan nanti mepet dengan eh, penutupan periode pelaporan gitu. Nah, ini kan kalau kita diganjil itu nanti di akhir April ya, untuk di akhir April gitu. Nanti untuk digenap itu di akhir eh, Oktober atau November ya. Nah, di bulan-bulan itu jangan sampai melebihi itu juga gitu. Karena nanti kalaupun nanti oh ya kita berpatokan dari tanggal akhir di sini ya, ya nanti ada batasan juga, batasan pelaporan di tiap semesternya. Seperti itu. Nah, ini nanti silakan Bapak Ibu untuk mengecek di neofeedernya masing-masing. Apakah tanggal akhir perkuliahan di sini ini sudah sesuai semua atau belum, gitu ya. Terutamanya nanti dengan data-data lulusan juga mohon tidak melebihi. Umpamanya lulusannya nanti eh, akhir akhirnya itu di bulan Februari, tapi bulan Maret masih ada lulusan. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Seperti itu. Baik, nah sekarang kita bahas data yang dilaporkan itu data apa saja sih? Secara poin ada 6 poin ya. Pertama, data nilai perkuliahan mahasiswa, lalu aktivitas mahasiswa. Nanti aktivitas mahasiswa itu berkaitan dengan kampus mereka atau yang non kampus mereka ya. Selanjutnya nanti ada AKM ya, aktivitas kuliah mahasiswa. Selanjutnya nanti ada data dosen pengajarnya, di situ bisa diinputkan. Lalu di situ nanti ada data mahasiswa lulus keluar. Nah, di sini nanti ada khusus nih data mahasiswa lulus atau keluar jangan sampai salah penginputan gitu ya. Karena ya nanti kalau salah penginputan akan apa ada next step-nya yang nggak bisa langsung dihapus nanti di neofeedernya ya. Terus selanjutnya nanti ada perhitungan transkrip nilai mahasiswa. Jadi ada hitung transkrip ya. Ini di feedernya. Oke, yang pertama itu eh, pastikan dari setiap operator itu menginputkan nilai perkuliahan mahasiswa. Jadi nanti menunya itu ada di perkuliahan sini, lalu nanti ada nilai nilai perkuliahan di sini. Nanti pilih masing-masing kelas, lalu nanti akan muncul gitu. Di sini tuh nanti akan muncul ini mahasiswanya dapat nilai berapa gitu, bobotnya berapa. Nanti kan ada. Nah, ada update juga nih di beberapa patch terakhir itu ada namanya nilai komponen evaluasi. Yang ini nanti komponen evaluasi ini harus disetting di mata kuliahnya. Nah, ini jangan lupa nih. Nanti ada kaitan juga dengan nilai komponen evaluasi juga gitu. Nah, ini eh, pertama jangan lupa penginputan nilai perkuliahan. Nah, nanti di akhir sesi saya akan jelaskan untuk pengguna si AKAD 4.0 bagaimana pengecekan mana mahasiswa yang belum mendapatkan nilai gitu. Dan nanti pelaporannya juga menggunakan open feeder ya di situ. Baik. Yang kedua itu berkaitan dengan data aktivitas mahasiswa. Nah, data aktivitas mahasiswa di sini nanti akan dia ada jadi 2 tipe ya. Ada yang kampus merdeka gitu ya.
atau yang non kampus merdeka, di mana nanti di aktivitas mahasiswa ini, di aktivitas mahasiswa nanti ada jenis-jenisnya gitu ya. Nah, seperti nanti ada laporan akhir, tugas akhir, tesis, disertasi, kuliah, kerja nyata, PKL, bimbingan akademis, sini. Lalu ya nanti sampai ke pembelajaran mandiri. Nah, di sini apa jenis-jenis aktivitasnya jangan lupa diinputkan gitu. Nah, kalau memang ada yang mengikuti kampus merdeka, silakan diikuti, diinputkan kampus merdekanya. Dan jangan lupa nanti di aktivitas mahasiswa ini ada penginputan nilainya juga. Jadi nilainya itu berbeda ya dengan nilai yang tadi saya bilang, bahwa nanti untuk eh, seperti kampus merdeka ini akan jadi ada nilai konversi aktivitas mahasiswa gitu. Nah, kalau nggak salah yang terbaru tuh ada juga update yang berkaitan dengan eh, mata kuliah non kelas ya bahasanya itu. Jadi mata kuliah non kelas itu seperti apa? Ya seperti tugas akhir, tesis, disertasi, KKN gitu ya. Yang di mana ini di beberapa kampus itu sudah tidak menjadi kelas kuliah, tapi nanti menjadi aktivitas mahasiswa. Nilainya kayak gimana? Nilainya nanti akan jadi konversi juga. Jadi di Neofeeder itu sudah bisa gitu ya untuk kegiatan-kegiatan ini yang tadi non kampus merdeka ya, seperti tadi disertasi, KKN atau PKL ini akan menjadi nilai konversi seperti itu. Baik, yang selanjutnya itu berkaitan dengan penginputan data AKM atau aktivitas kuliah mahasiswa. Jadi kalau di sini ya, jadi di menu perkuliahan, kita masih di menu perkuliahan, di aktivitas kuliah mahasiswa. Nah, nanti masing-masing mahasiswa itu bisa diinputkan. Apakah nanti statusnya aktif? Aktif ini berarti nanti ada KRS-nya nih, gitu ya. Terus nanti cuti atau nanti sedang mengikuti ada kampus merdeka, gitu. Lalu di sini ada menunggu ujian di sini ya. Atau nanti nonaktif atau sedang double degree. Nah, di sini nanti silakan nanti Bapak Ibu menginputkan data aktivitas kuliah mahasiswanya. Pak, kita mahasiswanya ada 1.000, masa harus ngikutin satu-satu ya? Nah, untuk pengguna open feeder atau nanti dari Siakat sih nanti tinggal ambil datanya. Tapi nanti kalau umpamanya ada kampus yang memang belum menggunakan sistem informasi akademik, nanti ada di sini, hitung aktivitas perkuliahan mahasiswa itu, nanti bisa dihitung secara massal gitu. Yang ada KRS nanti bisa dihitung akan bisa menjadi aktif, termasuk nanti IPS dan IPK-nya totalnya gitu. Seperti itu. Ini berkaitan dengan aktivitas kuliah mahasiswa. Nah, selanjutnya nanti ada dosen pengajar nih. Dosen pengajar ini nanti eh, ada catatannya nih. Siapa sih dosen yang bisa dilaporkan di kelas perkuliahan gitu ya. Nah, dosen itu yang bisa diinputkan sebagai dosen pengajar yang memiliki surat tugas mengajar gitu, yang sudah diajukan pada sister gitu ya. Jadi di sister tuh ada pengajuan untuk tugas mengajar. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau seumpamanya ini dosen bukan home base-nya kampus? Apakah bisa dilaporkan atau tidak gitu? Jawabannya bisa. Jadi nanti dosen luar kampus tetap bisa dilaporkan asalkan dia memang sudah memiliki NIDN atau sekarang NUPTK ya. Gitu, seperti itu. Jadi ini jangan lupa. Jadi nanti ketika diinputkan itu ya eh, dosennya siapa. Nah, nanti bobot SKS-nya di sini jangan lupa ya. Kalau dia mata kuliahnya ada 2 SKS di sini, nanti bisa dibagi. Jadi nggak bisa dosennya itu di sini dua dua gitu. Nggak bisa karena di sini ada ini ya apa maksimalnya gitu. Maksimalnya di sini 2. Silakan dibagi. Bisa umpamanya 1,5 atau setengah di sini atau nanti bagi rata gitu ya. Di sini satu satu. Nah, rencana pertemuan juga nanti bisa disesuaikan di sini. Rencana pertemuannya berapa? Apakah nanti satu? Maaf, di sini kalau 2 ya berarti bagi 2 ya, 8 8 gitu ya di sini. Nah, ini untuk berkaitan dengan dosen pengajar gitu.
selanjutnya di sini, nah ada data lulus keluar. Atau kalau menu di Neofeeder itu di perkuliahan ada daftar mahasiswa lulus atau dropout ya. Nah ini kadang saya dropout itu kan DO ya, sedangkan ada ya selain dropout itu ya di sini ada yang mutasi gitu ya, ada yang mengundurkan diri, putus sekolah, meninggal, atau di sini ada batal keluar nih, ada batal keluar itu apa sih? Jadi kayak gini, Bapak Ibu yang tadi di awal saya bilang, ketika Bapak Ibu sudah menginputkan data kelulusan atau dropout, ketika belum disinkron itu masih bisa dihapus. Tapi kondisinya kalau seumpamanya Bapak Ibu di sini sudah menginputkan dan sudah disinkron ke pangkalan data gitu ya. Itu data data lulus keluarnya itu nggak bisa di ini, nggak bisa dihapus gitu. Nanti harus pengajuan di PDDikti admin. Nah, di sini ada catatan juga ya di Neofeeder gitu. Data yang sudah diinputkan dan disinkronisasikan, data tersebut tidak dapat diubah kembali dan disinkronisasikan. Untuk merubah data lulus atau DO bisa dilakukan di website PDDikti Admin. Jadi nanti ada tuh di PDDikti Admin itu pengajuan. Nah, di sini ya. Jadi nanti di PDDikti Admin itu nanti ada pengajuan di pembelajaran dan ke eh, pembelajaran ke mahasiswaan, nanti ada perubahan data mahasiswa, nanti perubahan jenis keluar gitu. Nanti ada yang harusnya mahasiswanya nggak keluar tapi eh, nah ini kadang-kadang ada kampus yang kalau dulu tuh ada status hilang ya, di patch yang sekarang tuh udah nggak ada. Nah kadang-kadang kampus bingung bingung ini mahasiswanya kemana, ya udah kita keluarin aja hilang. Tapi tiba-tiba dia datang gitu di semester depan. Ketika melanjutkan kayak gimana? Ya nggak bisa gitu. Ketika dia sudah dikeluarkan ya nggak bisa dibatalkan. Jadi nanti antara tadi pengajuan atau dia nanti menjadi mahasiswa baru gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini jangan lupa ya, Bapak Ibu ini karena di beberapa eh, banyak pertanyaan gitu ya ke saya tuh, bagaimana sih ini Mas udah disinkron gitu, tapi saya mau membatalkan karena mahasiswanya kehadir ya nggak bisa dibatalin gitu, mau nggak mau harus pengajuan. Nah, pengajuannya nanti di sini perubahan jenis keluar gitu ya, perubahan jenis keluar di PD Dikti Admin ya. Ya, seperti itu. Lalu, nah di sini ada perhitungan nilai transkrip mahasiswa. Jadi nanti kalau seumpamanya oke udah nilai udah oke semua gitu ya. Jadi nanti jangan lupa dilakukan perhitungan nilai transkrip. Ya, nanti bisa dibuat per angkatan atau nanti per prodi gitu ya. Bisa nanti tinggal di sini hitung transkrip gitu. Nah, ada triknya nih dihitung transkrip ini. Kadang ada kampus yang hitung transkrip lama banget semalaman itu nggak beres-beres gitu ya. Nah ini pastikan gitu ya koneksi internetnya baik. Atau ketika hitung transkrip jangan terlalu mepet dengan batas pelaporan gitu. Kenapa? Karena ya kalau ini nanti ini berkaitan dengan server sendiri ya. Kalau ini server sendiri jadi jangan sampai nanti ininya atau nanti lagi banyak kegiatan di servernya masing-masing gitu ya. Terus nanti hitung transkrip. Nah ini karena makan loadnya kalau dilihat sangat lumayan besar gitu. Jadi pastikan pertama koneksinya, terus memang kondisi load servernya tidak terlalu penuh gitu, sehingga di sini dihitung transkrip nanti akan mudah gitu. Seperti itu yaitu berkaitan dengan data yang akan dilaporkan. Nah, selanjutnya kan tadi datanya memang nggak terlalu banyak karena kita hanya melengkapi dari data awal gitu. Nah, selanjutnya kita kan data-data yang udah dilaporkan, kita cek apakah datanya sudah sesuai atau belum gitu kan. Jadi di Neofeeder itu kita ada di Neofeeder itu ada fitur untuk rekap pelaporan prediktif per checkpoint gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek di sini di rekapitulasi. Nanti ada rekap pelaporan prediktif per checkpoint di sini ya. Nah, nanti bisa dilihat di sini. Nanti bisa dipilih, pilih yang checkpoint berapa? Oh, checkpoint 2 gitu ya.
Nanti di sini angkatan berapa? 2024, 2025 ganjil. Lalu di sini formatnya mau apa? Mau Excel, mau nanti apa HTML bisa gitu ya. Nanti silakan ditunggu prosesnya. Di sini tunggu sampai prosesnya selesai dan nanti akan muncul di sini. Nah, di sini baru kita lihat nih. Di sini ada rekap-rekap yang diberikan di apa Neofeeder gitu. Nah, rekapnya berupa apa? Nah, nanti rekapnya ini bisa dilihat di sini masing-masing prodi. Ini ada tanggal perkuliahan yang tadi dilaporkan di awal ya. Tanggal awal dan tanggal akhir. Nah, di sini nih. Terakhir umpamanya di sini periode ganjil itu ada di 7 Februari. Nah, ini pastikan 7 Februari ini memang apa sudah selesai semua. Baik itu nanti apa terutama nanti mahasiswa lulus ya. Nah, lulusan itu umpamanya kalau dia lulusnya di ganjil ya jangan sampai melebihi dari yang 7 Februari di sini. Nah, nanti kan ada di sini ada yang target mahasiswa sampai daftar ulang. Nanti Neofeeder itu membandingkan data yang masuk di Neofeeder gitu ya, data sama mahasiswa dengan data yang targetan di sini. Nah, ini ada perbandingan, ada yang kosong di sini ya, kosong kosong. Nah, tapi ada yang berbeda nih di sini. Nah, ketika ada perbedaan ini diharapkan memang ya apa dari kampusnya menginputkan apa merubah gitu ya. Jika ada perbedaan kayak gini karena data-data ini akan dibawa sampai akreditasi yang tadi dibilang sama apa Mbak Ima ya gitu. Jadi mohon ini nanti diperhatikan. Selanjutnya di sini set status AKM. Nah, di sini yang terdaftar berapa nih? Bisa dilihat ya. Nah, totalnya harusnya nanti sama gitu. Nah, yang terdaftar berapa, yang aktif berapa, yang cuti berapa, double duty berapa, totalnya berapa, nih, belum di set AKM. Nah, di sini bisa dicek juga yang belum di set AKM di sini. Berarti pelaporan, nah AKM ini nanti pengaruh ke 100% atau tidaknya ya. Jadi kalau di sini masih ada yang 2, 18, 30 gitu ya. Otomatis di sini pasti belum apa ya, pelaporannya belum 100% gitu ya untuk set AKM-nya. Selanjutnya di sini lulus DO. Nah, lulus DO ini apa pastikan sesuai juga gitu. Dan memang kalau saya saranin di beberapa kampus itu ketika mau mengeluarkan gitu ya, pastikan ada SK dari kampusnya gitu. Supaya nanti bisa dipertanggungjawabkan karena ada kasus yang oh ya operator ngeluarin gitu ya. Tiba-tiba pulang apa kembali lagi, oh saya kemarin cuti atau memang gak ada kabar ya kan nonaktif gitu ya. Nah, ini kalau seumpamanya nggak ada SK itu ada karena ada beberapa kampus yang gitu. Nanti di sini ada rekap data pelaporan juga. Nah, nanti berkaitan dengan masing-masing prodi bisa dilihat KRS-nya berapa, nilainya berapa gitu. KRS belum dapat nilai bisa dilihat ya di sini. Ada jumlah kelasnya berapa gitu ya sampai nanti aktivitas mahasiswanya ada berapa masing-masing prodi ya. Jadi di sini nanti bisa dilihat di apa rekap data pelaporannya. Nah, yang terakhir, ketika sudah oke, sudah oke nih datanya ya. Nah, ini tahap terakhir yang jangan sampai lupa, gitu ya. Jadi tahap terakhir yang jangan sampai lupa oleh kampus adalah finalisasi checkpoint 2 di PDDT admin, gitu ya. Jadi nanti di menu pelaporan, checkpoint 2 hasil studi. Nah, di sini ya. Nanti kita pilih semesternya. Nanti akan muncul datanya. Nah, kalau sudah muncul, coba nanti klik generate data. Nanti untuk nge-refresh datanya gitu. Nah, nanti kalau sudah, nah di sini nanti ada file yang harus diuploadkan Bapak Ibu. Jadi nanti ada file dari pimpinan bahwa apa checkpoint 2 itu sudah selesai gitu, ada surat pernyataan dari kampus gitu ya. Nah, ini pastikan sudah sesuai karena nanti ya efeknya untuk akreditasi juga. Nah, seperti itu ya. Jadi ini berkaitan dengan finalisasi di akhir gitu. Nah, sekarang kita kembali coba langsung gitu ya, praktek kalau umpamanya pelaporan. Karena di sini mungkin banyaknya pengguna dari OpenFeeder dan Siakat gitu ya.
Saya akan coba jelaskan dari sisi open feeder di sini bagaimana sih atau menu mana saja yang nanti akan dilaporkan gitu ya. Izin. Nah, di sini nanti di open feeder di sini kita bisa cek langsung ya bahwa checkpoint 2 dari mana. Kalau seumpamanya Bapak Ibu di sini sudah melaporkan semuanya gitu ya, berarti melanjutkannya itu dari mana? Berarti di sini dinilai nilai kuliah gitu. Jadi nanti dinilai kuliah silahkan Bapak Ibu apa download atau nanti ngambil dari si akad ya. Dari si akadnya masing-masing. Nah, nanti di sini di pelaporan nanti ada di open feeder lalu nanti di sini ada nilai kuliah di sini ya. Nanti silakan nanti diambil masing-masing datanya gitu ya. Nah, nanti kalau sudah diambil ini contoh ya, saya ambil datanya. Ini saya nggak usah pakai nama mata kuliah sama prodi, langsung ambil saja. Oke, ini saya coba hapus dulu. Oke, ini sudah, tinggal saya sinkron saja. Nah, ini nih yang kadang-kadang Bapak Ibu kemarin ada beberapa kendala, Pak semesternya nggak muncul, Pak prodinya nggak muncul gitu ya. Sebenarnya filter dan semester ini tidak wajib. Yang yang pastikan itu kita mau sinkron yang statusnya apa gitu. Kalau saya menyarankan kan di sini ada status berhasil, belum atau gagal gitu ya. Ketika sinkronisasi menggunakan open feeder, pilih yang belum gitu. Nah, di sini kita pilih yang belum lalu lakukan sinkronisasi. Nah, ini datanya kemungkinan agak banyak ya. Jadi kita menunggu gitu ya untuk lakukan sinkronisasi. Datanya ada 1.900 ya, hampir 2.000. Nah, kadang-kadang suka berhenti seperti tadi ya. Nah, ketika berhenti itu dia ada karena sistem pelaporan menggunakan open video itu nanti sistemnya per batch ya. Jadi nanti kirim datanya per berapa, per 50, per 25 gitu ya. Nah, kadang-kadang ada terputus koneksi, dia akan jadi ada beberapa stuck gitu. Tapi kalau umpamanya terputus koneksi ke Neofeeder, nah dia kadang-kadang nggak jalan. Nah, tinggal di refresh aja sebenarnya. Nah, oke. Ini sudah gitu ya, sudah oke. Nah, ada yang gagal. Nah, ini nih tips untuk data yang gagal ketika dilaporkan gitu ya, menggunakan apa eh, apa open feeder gitu. Nah, kita filter menggunakan yang gagal di sini. Nah, di sini data registrasi mahasiswa dengan NIM sekian tidak ditemukan. Nah, di sini ada beberapa notifikasi yang mungkin agak panjang gitu ya. Pertama, pastikan bahwa benar nggak mahasiswanya ini ada di Neofeeder gitu ya. Oke, kita cari di Neofeedernya apakah datanya ada nggak gitu. Nah, di sini ada. Tapi kok dinyatakan tidak ada gitu kan di sini. Nah, yang perlu kita cek yang kedua kalau mahasiswa tidak ada, pastikan apakah benar mahasiswa ini sudah didaftarkan gitu ya di kelas ini gitu. Berarti kita cek di kelas perkuliahan. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, tinggal kita cek di sini mahasiswanya apakah sudah ada belum sebagai peserta gitu. Nah, ini sudah ada, tapi masih tidak bisa dicek. Nah, ini kita perlu cek lebih lanjut ya. Kadang memang, bentar, kelasnya, oke, kelasnya sama. Oke, kita coba gitu ya, sinkron lagi.
Nah, kita sinkron yang gagal ya. Oke. Nah, ini perihal ini kadang ada perlu pengecekan lebih lanjut ya jika terdapat kegagalan seperti ini. Nah, ini biasanya ada beberapa faktor. Pertama, ada yang NIM-nya itu ternyata di pangkalan data gitu. Kadang ada spasinya gitu ya. Atau ada sesuatu yang mungkin perlu kita update gitu. Nah, ini yang yang gagal-gagal ini nanti bisa ditanyakan ke tim support kita ya. Selanjutnya tadi ya, nilai itu ada dua. Nilai dari nilai akhir sama dan nilai komponen evaluasi gitu. Nah, untuk nilai komponen evaluasi ini, nah Bapak Ibu di sini kalau pengguna siakat ya nanti perlu melakukan, jangan lupa ya, melakukan mapping data untuk evaluasi akademiknya gitu. Supaya nanti bisa ditarik datanya untuk komponen nilainya. Jadi nanti di siakat itu ada, di sini ada data mata kuliah. Nah, kita cari mata kuliahnya itu mata kuliah yang mana, nanti diupdate. Nah, di sini ada evaluasi akademik. Nah, di sini jangan lupa untuk di mapping gitu. Untuk komponennya itu jangan lupa untuk di mapping aktivitas pokoknya di sini aktivitas partisipasi mau jadi apa? Oh, mau jadi nanti aktivitas partisipasi juga. Kebetulan komponennya sama ya. Hasil proyek mau jadi nama apa? Hasil proyek. UTS mau jadi apa? UTS, UAS, UAS gitu ya. Nah, kenapa namanya sama? Karena kebetulan komponennya juga ini sama gitu. Tapi kalau komponennya berbeda ya nanti silahkan di mapping. Nah, ini mapping seperti ini sebenarnya bisa dilakukan oleh dosen PA, dosen koordinator ya. Jadi nanti disiapkan juga ada namanya dosen koordinator. Jadi dosen koordinator itu nanti ada di sini ya. Di yang portal baru, kita masuk ke portal yang baru. Nah, di sini tuh ada mata kuliah gitu. Nah, di mata kuliah jadi nanti ada ada update berkaitan dengan eh, menu mata kuliah ini ya akan jadi direct nanti ke depannya. Nah, nanti di mata kuliah itu kita bisa edit. Nanti ada di sini tuh sebagai dosen koordinator gitu. Nah, dosen koordinator nanti di portal dosen tuh bisa menginputkan tadi mulai dari rencana pembelajaran, rencana evaluasi, CPL, CPMK sama kelengkapan RPS. Termasuk tadi tadi rencana evaluasi itu nanti bisa di mapping sendiri gitu sama dosennya. Seperti itu. Itu jadi nanti mempermudah ya. Nah, selanjutnya nanti data AKM sama data AKM juga nanti bisa tinggal ditarik aja gitu ya dari Open Feeder ya. Data AKM, terus nanti data aktivitas. Nah, data aktivitas ini nanti silakan dilaporkan juga mulai dari aktivitas peserta pembimbing sampai nilai kampus Merdeka. Nah, ini yang jadi catatan di aktivitas mahasiswa, update terakhir itu tidak bisa dihapus, memang tidak bisa dihapus sengaja karena eh, banyak kasus yang ternyata sudah disinkron aktivitas mahasiswanya, lalu dihapus. Nah, ketika dihapus nggak bisa sinkron peserta karena data aktivitasnya nggak ada. Gitu. Kenapa dibuat seperti itu? Karena untuk lebih safety sebenarnya. Kalau umpamanya sudah sinkron ya udah nggak apa-apa. Karena kita perlu ada ID khusus dari Neofeeder gitu ya berkaitan dengan aktivitas mahasiswa ini yang dimana harusnya itu tidak terhapus gitu untuk data masternya ya, master aktivitas mahasiswa gitu. Selanjutnya lulus keluar nanti bisa diinputkan juga sama gitu ya tinggal download template yang lainnya. Nanti di sini ada lulus keluar. Nah, ini sampai sini ya kalau dari Neofeeder gitu. Oh iya, untuk nanti pengguna siakat seperti yang tadi Mbak Ima bilang bahwa ada fitur validasi. Nah, ini nih, fitur validasinya itu terutama nanti ada fitur KRS.
Nanti ada validasi data mahasiswa, itu kan checkpoint 1 ya. Aktivitas mahasiswa. Nah, aktivitas mahasiswa itu ada di checkpoint 2 gitu ya. Ini aktivitas mahasiswa itu terkait dengan ini ya, AKM ya. Selanjutnya nih, ada validasi KRS. Nah, di sini jangan lupa untuk dicek juga validasi KRS. Jadi nanti ada yang divalidasi itu ya di Siakat itu mencari data KRS namun AKM tidak ada gitu ya. Mencari AKM cuti nonaktif namun ada KRS. Atau nanti di sini semua mahasiswa di KRS disetujui, nah eh, status KRS belum disetujui. Nah, sama status AKM lebih besar dari periode lulus keluar. Jadi nanti bisa dicek gitu. Nah, di sini datanya bersih ya. Kalau seumpamanya datanya ada yang nggak sesuai, nanti tinggal generate aja sama kita. Gitu. Ini lebih cepat gitu. Selanjutnya nanti kalau pengguna siakat, Bapak Ibu untuk ngecek nilai ya. Nilai mana sih dosen yang belum input nilai atau mahasiswa yang belum diinputkan nilai. Nanti silakan akses ke sini di akademik, lalu nanti di nilai perkuliahan, nilai kuliah ya di sini. Nah, nilai kuliah nanti di sini ada laporan mahasiswa yang belum mendapatkan nilai. Contoh di semua prodi saya cari 2024 2025 ganjil cari. Nah, ini nih mahasiswanya. Ada kisaran 113 data yang belum diinputkan nilainya gitu ya. Nah, ini bisa dilihat gitu. Oh, ini belum diinputkan nilainya. Benar nggak belum diinputkan nilainya? Ya tinggal kita cek aja. Nanti di nilai kuliah kita coba cek nilai per mahasiswa gitu ya. Nah, kita cek ya memang belum diinputkan nilainya. Nah, di sini ya bisa kelihatan gitu. Jadi nanti dengan mudah mana yang belum diinputkan nilainya atau nanti ya di sini kan ada nama nama mata kuliahnya sama nama nama dosen pengajarnya ya. Kalau ini kebetulan nggak ada dosen pengajarnya. Nah, nanti tinggal hubungi aja dosen pengajarnya atau nanti bagian terkait memberikan ke masing-masing prodi. Silakan masing-masing prodi ini dosen-dosennya belum input nilai gitu ya. Silakan untuk diinputkan nilainya dosennya karena bentar lagi mau selesai pelaporan checkpoint 2 gitu. Seperti itu ya. Ini berkaitan dengan pengecekan laporan mahasiswa yang belum mendapatkan nilai. Nah, seperti itu. Jadi itu data-data apa saja yang dilaporkan, terus di open feedernya seperti apa ya tadi ya. Melanjutkan nilainya, nilai komponen AKM sampai lulus keluar, lalu diisi akadnya juga bisa tinggal tarik data ya. Seperti itu. Paling barangkali saya kembalikan ke moderator Mbak Ima. Silakan Mbak Ima. Baik, Kang Yazid, terima kasih atas pemaparan materinya sangat luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Ya memang cukup panjang ya Kang Yazid karena materinya sangat padat untuk checkpoint 2 ini. Baik, untuk selanjutnya sesi diskusi atau yang mau bertanya nih Bapak Ibu silahkan untuk raise hand atau menulis pertanyaannya melalui kolom chat. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu apabila ada hal yang ditanyakan, silakan untuk langsung mengajukan. Baik, ada dari Pak Agus Amin begitu ya. Silakan Pak Agus, untuk pertanyaannya boleh disampaikan melalui mic. On mic terlebih dahulu, silakan. Ya, terima kasih Mbak Ima. Assalamualaikum Mas Yazid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, kabarnya gimana Pak Agus? Alhamdulillah baik Mas Yazid. Alhamdulillah. Ya, ini kebetulan saya memang bukan bagian operator, tapi saya IT dan ingin tahu terkait pelaporan. Yang pertama adalah apa saja yang dilakukan di checkpoint 1 sehingga saya tahu ini kan langsung pakai checkpoint 2 nih. Betul. Apa saja yang dilakukan di checkpoint 1 yang kemudian di kampus kami LMS-nya menggunakan LMS yang tidak sebelumnya pakai study. Kemudian karena ada kebutuhan yang lain, pimpinan memakai yang versi lama yaitu pakai yang Moodle punya kami. Pertanyaannya adalah di Moodle karena di
di model itu, karena beberapa matkul itu punya komponen bobot nilainya itu banyak gitu, akhirnya ketika mau ditulis ulang di si akad ketika pembobotan itu seringkali tidak sesuai nilai yang di model sama yang di si akad. Nah, kemarin kita membuat solusi dengan cara nilai akhir aja yang ditulis di si akad. Nah, apakah ada pengaruh nanti kalau kita tidak pakai pembobotan di si akad ini? Jadi cuma nilai langsung, katakanlah nilai Pancasila langsung A gitu. Ya. Apakah ada pengaruh seperti itu? Terus Oke. Saya kirim ini deh. yang ketiga, ini mungkin agak keluar dari topik, tapi ini pertanyaan yang saya coba tanyakan ke beberapa teman tapi belum terjawab adalah kami belum mempunyai aturan terkait kelulusan aturan yang rigid terkait kelulusan mahasiswa, yaitu yang paling utama di situ cuma tertulis mata kuliah yang wajib mengikuti 144 SKS. Nah, pertanyaan saya adalah kalau ada mahasiswa yang mengambil ini mungkin bisa disampaikan juga oleh teman-teman yang tahu gitu, apa peraturannya seperti apa gitu. Kalau ada mahasiswa yang mengambil ulang mata kuliah, katakanlah Pancasila 2 kali, satunya B, satunya A gitu. Kemudian beberapa mata kuliah gitu, kurang lebih ada 10 mata kuliah yang mana itu mata kuliah ganda ya istilahnya ya. Sama gitu. Apakah itu terhitung sebagai SKS kelulusan juga seperti itu? Mungkin ini yang dari kemarin kami nyari aturannya gitu belum ketemu. Seperti itu Mas Yazid. Terima kasih Mas Yazid. Oke, baik. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya gitu ya. Jadi yang berkaitan dengan pertama komponen nilai kalau nggak dilaporkan bagaimana gitu ya. Setahu saya itu ada pengaruh nanti ke nilai IQ-nya gitu. Saya lupa lagi di IQ berapa, nanti mohon rekan-rekan yang lain kalau umpamanya ada yang bisa bantu gitu ya. Eh, Sepengetahuan kami itu pengaruh nanti di nilai IQ-nya gitu ya buat akreditasi kampusnya. Jadi ya diharapkan memang dilaporkan gitu. Makanya di sini dari Pededikti sudah membuat aturan bahwa data apa saja gitu ya. Nah, dari si akad sebenarnya tadi perlu di mapping data mana saja. Dan sepengetahuan saya dan simulasi saya sebenarnya antara nilai total di nilai totalnya yang per komponen, persentase komponen itu tidak berpengaruh ke nilai akhir gitu. Itu jadi kalau di nilai video itu masih terpisah. Tapi kalau di siakat memang akan jadi kesatuan ya. Begitu nilai diinputkan, otomatis nanti nilai komponen diinputkan, otomatis akan jadi nilai akhirnya berapa. Seperti itu. Dan berkaitan dengan data kelulusan ya, kalau setahu saya yang penting pertama itu eligible gitu. Karena di eligible itu yang sudah pasti bisa mendapatkan PISN-nya gitu. Ya nanti bisa dilihat ya di PISN dan Kemendikbud itu ada syarat-syaratnya berkaitan dengan batas studi, SKS minimal, IPK minimal gitu ya, akreditasi kampus dan yang lainnya nanti bisa dilihat di situ Pak Agus gitu ya. Barangkali nanti dari rekan-rekan yang lain mau ada pertanyaan silakan. Seperti itu. Baik, mungkin itu Pak Agus. Yang pertanyaannya nomor 1 checkpoint 1 itu seperti Oh ya apa? maaf. Oh ya, checkpoint 1 itu nanti kaitannya dengan ya data mahasiswa sampai data AKM, belum sampai nilai gitu. Jadi mahasiswa mata kuliah kurikulum, lalu kelas kuliah KRS sampai ke AKM. Seperti itu, Pak. Jadi sampai ke AKM tanpa menginputkan data nilai. Seperti itu. Ya, terima kasih Mas Yazid. Baik, sama-sama. Baik, mungkin selanjutnya Mbak Ima. Baik. Untuk selanjutnya mungkin Pak Ardi dari kampus Polbang Tanggua. Silahkan Bapak untuk menyampaikan pertanyaannya. Siap, terima kasih Mbak Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi terima kasih ya Pak Yasid untuk materinya menarik ya, menjawab beberapa pertanyaan dan masalah saya selama ini sebagai operator di Polbangtan Goa. Jadi perkenalkan saya Ardi dari Politeknik Pembangunan Pertanian Goa PTKL ya. Saya salah satu operator untuk PD Dikti. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya harap Pak Yasmi bisa jawab ya. Ini berkaitan dengan permasalahan kami juga di lapangan terkait sinkronisasi. Jadi yang pertama tadi sempat dipaparkan juga terkait periode pelaporan untuk pengisian periode pelaporan. Nah, di kami kan tidak ada penerimaan mahasiswa baru ya untuk periode pelaporan di semester genap nantinya. Nah, itu apa perlu diisikan atau gimana Pak? Kalau saya lihat di situ bintang merah ya berarti mandatori atau wajib diisi. Nah, kalau memang tidak ada penerimaan berarti diisikan nol atau gimana Pak Yasid? Atau diisikan sama dengan pada semester ganjilnya? Kemudian yang kedua penginputan nilai apakah nah ini mohon pencerahannya saja dari Pak Yasid. Sebaiknya dari tim penginput nilai untuk menginputkan nilainya itu langsung ke nilai angka atau nilai mutu Pak Yasid? Sebaiknya ya. Nah, kemudian yang ketiga yang permasalahan yang paling baru yang kami hadapi. Jadi kita punya beberapa dosen baru yang tidak punya NIDN tetapi punya NUPTK. Nah, ternyata dari dari Siakat karena kami pengguna Siakat 4.0 tidak dapat mengirimkan data atau aktivitas pengajaran dari dosen NUPTK ke feeder karena dia setelah saya cek dari feeder PD Dikti sendiri pun tidak ada informasi terkait NUPTK Pak Yasid. Yang ada cuma dosen NIDN sorry yang ada cuma NIDN. Nah, logikanya memang dari Siakat tidak bisa mengirimkan data ke feeder karena yang dibaca NIDN bukan NUPTK. Nah, kira-kira solusinya gimana Pak Yasid supaya kita bisa melaporkan aktivitas pengajaran dosen NUPTK ini karena mereka juga dituntut untuk melaporkan di Sister BKD Pak Yasid. Sejauh ini sebenarnya saya inputnya manual tapi manual langsung di feeder PD Dikti tapi karena dosen kita cukup banyak yang NUPTK itu lumayan jadi PR juga bagi kami Siap. gitu. Siap, terima Oke, mungkin baik. Terima kasih banyak pertanyaannya Mas Ardian ya dari Polbangtan Goa. Ya, pertanyaan pertama, kalau genap penerimaan mahasiswa baru, nggak ada penerimaan mahasiswa baru, nanti checkpoint 1 atau yang awal semester kayak gimana? Yaitu diisikan nol aja. Setahu saya sih kalau nggak ada penerimaan mahasiswa baru dinolkan saja gitu ya. Kecuali memang kalau ada penerimaan mahasiswa baru. Karena seperti yang tadi dilihat di checkpoint 2 itu nanti ada perbandingan gitu. Jumlah mahasiswa barunya itu berapa. Jadi yang dibandingkan adalah jumlah mahasiswanya ya, bukan total mahasiswanya. Karena kalau total mahasiswa itu tadi yang di kanan ada di AKM, gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana untuk nilai angka dan nilai mutu? Bentar, nilai mutu tuh maksudnya kan A, B, C ya. Nilai angka itu yang 80, 90, 100 gitu ya. Nah, di Siakat sendiri kan sebenarnya udah ada konversi nilai dan ada import ya data gitu. Nah, pertanyaannya kayak gini. Kalau di kampus yang inputin dosennya atau operatornya? kalau di kampus operator akademik Pak. Aduh, itu repot tuh. Iya. Nah, sebenarnya kalau seumpamanya sesuai dengan standar ya, kalau di Siakat sudah ada nilainya. Bentar, saya coba share screen dulu ya. Kalau seumpamanya di Siakat kan sudah ada konfigurasi dinilai ya, dinilai konversi itu kan udah ada A itu lebih dari berapa, B itu lebih dari berapa ya di sini. Nah, sebenarnya paling mudah itu ya nanti menginputkan di nilai sini. Nah, nilai akhirnya saja gitu. Nanti nilai akhir itu akan menjadi konversi. Apalagi nanti kalau menggunakan impor nilai ya.
Umpamanya dia 90, ya otomatis nanti dapat A, 78 dapat. Nah, ini dia akan mengkonversikan gitu. Asalkan tadi konversinya ini memang sudah terpenuhi gitu. Kalau seumpamanya nanti menggunakan LMS-nya kita, kalau LMS kita pakai LMS Civitas ya, sebenarnya kegiatan di LMS itu tinggal sinkronisasikan aja, nanti dosen yang mapping sendiri gitu. Jadi nanti penginputan nilai di si akad udah nggak perlu repot-repot untuk yang pengguna LMS kita ya. Kalaupun nanti yang tadi per komponen ya, yang tadi berkaitan dengan komponen, nah nanti di sini sebenarnya nanti dosen tinggal nginputin nilai kuis, tugas, UTS, UAS gitu ya. Nilainya nanti nilai akhir itu sistem akan apa mengkonversi gitu, atau nanti pakai di sini ya file CSV tinggal di download. Nah di sini ya ini udah ada gitu ya. Nah, tinggal diisi aja datanya. Tuh, jadi nanti lebih mudah. Nah, ini kan udah ada nilai dan yang lainnya gitu ya. Tinggal diisikan aja, nanti tinggal diimporkan aja gitu. Kalau ada komponennya ya. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Nah, ini memang ini jadi ini ya. Kita juga sedang meracik ini nih, meracik open feedernya gitu ya. Supaya nanti bagaimana caranya si apa dosen-dosen yang NUPTK ini bisa terlaporkan gitu ya. Karena di Neo Feeder pun kita nggak bisa ngelihat gitu kan NUPTK-nya. Memang kalau secara Neo Feeder itu ada namanya ID registrasi mahasiswa, ID registrasi dosen ya, maaf, ID registrasi dosen gitu kan. Nah, ID registrasi dosen kan itu secara database gitu kan. Sebenarnya ya kalau seumpamanya kita mau berdasarkan data tadi ID registrasi gitu ya, kita ambil, ya mungkin akan jadi agak repot karena harus tahu di dalamnya ID registrasinya apa gitu kan. Kalau nggak salah harus bisa dilihat lewat API gitu. Nah, kita tuh kalau kemarin ngobrol sama tim produk gitu ya, ini mau kayak kondisinya itu nanti coba menggunakan nama gitu. Jadi kalau yang nggak punya NIDN nanti berdasarkan nama. Kalau namanya ada dan penugasannya ada, nanti harusnya bisa disinkron. Kemarin sih sudah masuk ke app gitu ya, ke app dari tim apa ke tim develop gitu ya. Nah, ini semoga sih bisa segera ada update batch yang berkaitan dengan dosen ber-NUPTK ya, tidak ber-IDN tapi ber-NUPTK. Mungkin seperti itu Mas Ardi. Bagaimana sudah terjawab atau masih ada yang Jawab, Pak. Makasih. ya baik sama-sama. Baik, mohon ditunggu ya untuk yang tadi dosen-dosen ya apa pelaporan dosen yang ber-NUPTK. Baik. Baik, silakan Mbak Ima. Baik, terima kasih Kang Ejit atas jawabannya. Kemudian selanjutnya dari Pak Firdaus, Kampus Usindo. Silahkan Pak untuk on mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yazid. Siang Pak. Siapa? Aduh, kayaknya berapa minggu lalu Alhamdulillah. kita ketemu ya Pak. Iya, Latihan khusus ini ya. banyak yang kangen, ini banyak yang Aduh. nanyain Pak Yazid sebenarnya dari kampus kami ini. Siap, Ini siap. Pak Lum, kami baru hari Senin kita mengaktifkan LMS, kemudian mahasiswa baru berkenalan dengan LMS ya. Nah, namun ada beberapa kendala ini, mohon maaf ini kalau agak sedikit melenceng ini. Pertama, ketika mahasiswa menggunakan untuk login, ini bisa dibilang ada sekitar 30% lah mahasiswa itu gagal login. Kadang mereka harus ke operator dulu, kemudian menanyakan untuk merefresh, setelah itu bisa. Tapi kemudian balik lagi, ini lagi hari berikutnya atau beberapa jam kemudian, dia itu lagi gagal login. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua, ini kaitan dengan dosen pengajar ini. Ini nomor 4 ya kalau di laporan PDDikti nantinya. Nah, di fitur LMS dosen itu mulai kuliah itu tidak timbul. Sehingga apakah ini kemudian ada relevansinya dengan presensi dosen? Karena kebanyakan di kami itu presensi dosennya hampir 90% posisinya A gitu ya, apakah itu alfa gitu ya, merah gitu.
padahal mereka hadir gitu. Ini dari hari pertama sampai sekarang kita posisinya mulai kuliahnya belum muncul. Yang terakhir, yang ketiga ini, mohon maaf ini kalau ini setelah kita evaluasi, ini ada beberapa mahasiswa yang sebenarnya keluar, terus kemudian hari ini belum di refresh ya, ataupun belum dinonaktifkan dan segala macamnya. Dan pertanyaannya bagaimana pertama merefresh ataupun mencutikan atau mengeluarkan, apakah dikeluarkan dari database SIAKAD atau seperti apa. Lantas kemudian ketika setelah checkpoint 1 kemudian mereka masuk lagi, itu bagusnya statusnya apakah cuti atau apa dulu itu namanya. Barangkali itu pertanyaannya. Terima kasih, sangat ditunggu jawabannya. Terima Baik, kasih Bu Ima atas waktunya. baik, sama-sama Sama-sama ya. Bapak. Baik, jadi ini bahasanya teknis banget ya, berkaitan dengan LMS dan berkaitan dengan data siakatnya gitu ya. Jadi pertama berkaitan menggunakan LMS ini, ya ini hampir 30% memang ada kendala ya kemarin, kendala login. Nah ini pertama tuh kayak gini, kondisi awal dari Usino sendiri kan kemarin migrasi memang ada beberapa kali migrasi. Defaultnya itu kalau nggak salah ada yang berbeda gitu. Jadi ada yang berbeda mahasiswanya. Mungkin paling aman sih diresetkan semuanya jadi NIK dulu semuanya gitu ya. Tapi kalau seumpamanya sekarang sudah apa? Kalau sudah aman gitu ya. Kalau sudah aman, maksudnya udah pada bisa login semua karena kan udah masuk ke minggu kedua ya kalau nggak salah. Udah masuk minggu kedua sudah aman ya udah. Cuman permasalahan keduanya kalau seumpamanya dia awalnya udah bisa login, tiba-tiba nggak bisa login. Nah ini yang perlu dicari tahu, apakah ada admin yang meresetkan? Pertama itu. Yang kedua, atau ada temen yang iseng gitu kan. Nah ini nanti silakan dilaporkan ke grup koordinasi kita ya. Kalau ada kasus-kasus seperti itu nanti kita akan bantu gitu dari tim teknis kita ya berkaitan dengan ini. Kalau seumpamanya dia udah bisa login tiba-tiba nggak bisa login. Nah ini yang apa harus dicari tahu nanti kita bisa buka log aktivitasnya gitu. Siapa yang meresetkan gitu ya Pak. Seperti itu. Mas, mohon maaf ini. Mohon maaf Mas, agak motong sedikit. Di database itu ketika saya lihat banyak yang Gimana? Di database banyak yang Halo Mas, Alah, ada aman. mohon maaf saya agak sedikit motong. Ini ketika saya bukan dalam gitu ya. Ketika mereka gagal login itu apakah ngaruh dengan karena mereka tidak menginput asal sekolah nggak? Ada Oh enggak. kaitannya nggak sih Mas? Oh gini, ini beda ya antara gagal login atau dia tidak apa ya validasi data mahasiswanya gagal. Jadi kan Database-nya ya. beda-beda hal ya. Jadi beda hal. Kalau validasinya gagal itu dia sudah bisa login, tapi dia nggak bisa masuk step karena dia belum melengkapi data validasi datanya. Nah mungkin kendala teknis ini gitu ya, nanti bisa langsung ke grup aja. Jadi nanti kita akan bantu Oke, gitu siap. untuk kendala nanti langsung. Siap. Pak ini nggak bisa login atau Pak ini validasinya. Nah nanti kita akan coba gitu ya apa membantu eh, apa sih yang menjadi kendala utamanya gitu ya seperti itu Pak. Karena ini memang bahasanya teknis banget ya berkaitan dengan tadi. Terus selanjutnya dosennya alfa semua nih, kok pakai LMS tapi tiba-tiba alfa. Yang tadi dibilang dosen tuh harus berkuliah. Nah makanya dosen itu perlu dilihat perkuliahannya itu jam berapa sampai jam berapa. Dia tuh harus klik mulai gitu. Jadi harus klik mulai perkuliahan gitu ya. Klik mulai perkuliahan, lalu nanti dari perkuliahan itu eh, nanti selesai baru isi berita acara perkuliahan, baru akhiri perkuliahannya. Jadi itu yang apa banyak ada bukan banyak ya ada beberapa kampus juga yang kadang ini kok alfa gitu ya dosennya. Ya itu gara-gara tadi dosennya belum absen sendiri-sendiri gitu. Harusnya sih ada gitu ya di situ klik mulai perkuliahan.
Kalau nggak ada, biasanya itu udah di luar waktu perkuliahan gitu. Nanti dicoba aja di Pak Firdaus kan sebagai dosen juga ya. Harusnya ada klik mulai perkuliahan nanti ketika awal perkuliahan di LMS ya. Seperti itu. Nah, nanti kalau umpamanya memang atau apa ini udah mulai perkuliahan benar tapi kok nggak ada, nanti bisa sama di grup juga nanti bisa ditanyakan ya. Nah, selanjutnya untuk mahasiswa yang nonaktif atau kondisi awal ya. Kondisi awal ini mahasiswa itu nggak ada kabar gitu kan. Betul ya, Pak? Nah, ketika mahasiswa ini nggak ada kabar, oke, gimana? Iya betul Pak, gitu mahasiswanya nggak ada Oke, kabar, tiba-tiba setelah itu ada kabar gitu. oke. Nah, mahasiswa yang nggak ada kabar, ini perlu dilihat dulu secara AKM-nya, itu Pak. Jadi nanti bisa dilihat mahasiswa ini udah nggak ada kabar berapa semester. Umpamanya udah 2 semester, 3 semester, mahasiswanya D3, ya dia ada batasan semester juga kan. Ya kalau seumpamanya semester ini adalah batasan terakhirnya dia, nggak ada kabar, ya udah dikeluarkan, buatkan SK-nya gitu. Jangan nanti ditunggu-tunggu jadi beban kampus di akhir gitu. Karena kalaupun nanti dia melanjutkan, dia nggak akan apa umpamanya apalagi nilainya jelek gitu ya. Kalau umpamanya tinggal tinggal tugas akhir tapi nanti tinggal batasannya di semester 10 untuk D3 atau semester 14 untuk yang S1 atau D4 gitu ya. Ya itu ya bisa aja gitu kan. Tapi kalau umpamanya udah nonaktif berapa lama gitu ya, ya nanti perlu dilihat juga sama ini aturan kampus ya. Jadi nanti aturan akademik kampus juga perlu dilihat tuh. Gitu. Umpamanya aturan kampus mahasiswa jika tidak ada kabar atau cuti sekian lama, maka akan kami drop out kan gitu kan. Atau dibuatkan mengundurkan diri. Nah, itu harus diperjelas juga. Nah, seperti itu ya Pak. Ya, Pak. Jadi lihat dulu aturannya, lihat data mahasiswanya seperti apa. Kalau seumpamanya memang masih memungkinkan dia semester depan untuk berkuliah, dibuatkan nonaktif gitu ya. Tapi kalau umpamanya Ya. mahasiswanya ya tadi mengajukan cuti, ya udah tinggal buat cuti saja. Seperti itu. Atau yang tadi kan di Usindo sendiri ada apa prodi kesehatan ya, ada yang namanya UKOM. Kan secara akademik ada yang udah beres tuh skripsi, tapi uji kompetensinya belum selesai kan, umpamanya bidan gitu ya. Nah itu statusnya nggak usah di KRS-in, bikin aja jadi menunggu uji kompetensi gitu, seperti itu. Mungkin seperti itu. Sepertinya disconnect ya di sana. Oke. Ya, Pak Firdaus. Oh iya, putus koneksi mungkin kayaknya gitu. Baik, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu, tim kami sudah mengirimkan link form presensi untuk diisi. Ya, kepada Bapak Ibu mohon untuk mengisi presensi dikarenakan nanti akan ada sertifikat. Nah, sertifikat ini tergantung dari Bapak Ibu mengisi form presensi atau tidak. Jadi kami mohon untuk segera mengisi form presensi yang sudah dikirim ke kolom chat Zoom. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari Pak Ramli ya. Silahkan untuk on mic Pak Ramli untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, sebelumnya mohon izin apakah bisa on cam terlebih dahulu, Pak? Ya, Benny. Ada Baik, baik. Baik, kalau ada kendala silahkan disampaikan saja untuk pertanyaannya langsung. ya. Ini saya mau bertanya terkait dengan prodi yang alih bentuk. Jadi kami ada 3 prodi alih bentuk dan kami sudah menggunakan beberapa semester di universitas dan cukup bagus. Cuman kami punya kendala terkait dengan prodi alih bentuk, yaitu di laporan kelulusan kalau tidak salah di semester lalu sama di AKM. Itu tidak bisa diproses. Tapi untuk bagian-bagian yang lain itu normal masuk. Jadi ketika menggunakan AKM selalu data tidak terdata datanya. Oke, paham, paham. Kemudian kami coba menggunakan manual di bagian prodinya, kan terdata 2 prodi kan, prodi lama sama prodi alih bentuknya. Jika kami ubah, kan muncul itu di update datanya kan untuk
data. Nah, itu muncul dua prodi. Ketika kami pilih prodi yang ahli bentuk yang baru, ketika di shift itu yang kasih prodi lamanya. Nah, sehingga tetap dengan manual pun, isi manual tidak pakai Excel pun tetap tak bisa masuk. Kami iseng coba ekspor datanya. Ternyata memang ada sedikit perbedaan nama di prodi awal sama prodi akhir. Yaitu ada spasi di depan namanya. Jika dicek di ekspor data, bisa ekspor data dosen Iya. sebagainya, ternyata ada spasi. Tapi anehnya di konversi yang lain kayak kelas, nah itu masuk semua normal, tidak ada masalah. Dia Oke. gangguannya itu di AKM sama laporan kelulusan kalau tidak salah. Hanya dua itu Oke. saja untuk prodi ahli bentuk. Kira-kira gimana solusinya? Kami coba solusi pakai update satu-satu, Tuan. Oh iya, Ketika di betul. shift, walaupun udah pilih prodi barunya, tetap aja yang ke shift itu muncul kembali nama lamanya di hasil shiftnya itu. Nah, kira-kira begitu. Mohon solusinya, Pak. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Wah, ini pejuang apa senior nih. Yang Ramli di apa pejuang pededikti ya. Seperti itu. Baik, terima kasih juga masih menggunakan aplikasi dari kita ya, OpenFeeder yang alhamdulillah terasa manfaatnya gitu ya. Baik, izin berkaitan dengan AKM dan data kelulusan tadi untuk perubahan alih bentuk memang ketika tadi ya ada kendala apa jadi mahasiswanya memang ada dua kan statusnya itu satu mutasi kan. Mutasi ahli bentuk. Satunya maba ahli bentuk. Ya betul. Yang satu alih bentuk, yang satu mutasi kan. Sehingga ketika disinkron dianggap tidak ada tuh karena dia dianggap yang mutasi-mutasi terus gitu ya. Nah ini mungkin saya coba laporkan ke bagian tim develop dulu gitu ya. Apakah nanti ketika sinkron itu ya yang statusnya itu apa ketika pencarian itu sesuai. Tapi pertanyaannya kayak gini, ketika sinkronisasi gitu ya. Ketika di file Excel diinputkan di awal, itu nama prodinya sudah disesuaikan belum? Sudah disesuaikan dengan nama Ad- baru. Yang termasuk yang spasinya juga. Jadi begini, kalau yang di luar kelulusan sama AKM, itu kita pakai nama baru langsung itu normal, tak ada masalah. Ketika menggunakan di AKM itu tidak terdeteksi sama sekali. Kami iseng coba di ekspor data feedernya langsung, ternyata di pendidiknya langsung, bukan di feeder. Pendidik, ternyata ada spasi di depan namanya. Ketika kami coba pakai spasi, justru tidak terdeteksi, database-nya open feeder, sama sekali tidak terdeteksi. Oh ya paham. Oke. Nah Jadi ini tetap memilih dua di nama awal sama nama kedua yang sudah dimunculkan di aplikasinya. Nama kedua itu oke. ada spasinya. Siap. Tapi anehnya di luar dua bagian normal bisa masuk. Oke. Paham. Mungkin kayak gini, kita nanti saya coba japri dengan King Ramli ya. Saya izin karena kita perlu simulasi gitu ya. Barangkali kalau memang diperbolehkan ada sampel atau data new feedernya ya untuk kita coba simulasikan gitu ya. Nanti saya izin untuk lanjut japri ya. Bisa. Cuman Boleh ya, bisa seperti itu. Pak. Terakhir saya coba itu semester yang lalu. Nah, ini kami Oke. minta divisi laporan normal ini. Itu bisa sambil jalan nanti. Oke, Jadi, siap. Baik. tapi kemarin sudah saya gunakan untuk nilai. Nah, AKM itu Oke. kan kasih finishing, teman-teman mengasihkan ada beberapa data yang salah selain buat kami AKM final. Kira-kira begitu, Pak. Baik. Dasar pelaporan AKM itu nanti saya bisa kontak, Pak. Baik. Terima kasih banyak ya. Nanti berkaitan dengan teknis tadi saya japri ya untuk yang apa? Baik seperti itu, Mbak. Baik. Mungkin dari Pak Ramli, mungkinnya nanti bisa melampirkan kontak yang bisa dihubungi oleh Pak Yazid gitu ya, untuk membahas terkait teknisnya tadi. Baik. Untuk selanjutnya dari Pak Nindin, silahkan Pak Nindin untuk on cam terlebih dahulu serta on mic. Ya, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mbak Ima sama Mas Yazid. Langsung saja saya mau nanya kalau untuk mata kuliah ya, mau nanya mata kuliah. Kalau di mata kuliah itu bisa penginputan duplikat ya Mas? Kita jadi bingung. Kita kan ada operator-operator di tiap prodi. Nah saya kan di induknya jadi banyak duplikat mata kuliah tuh. Kalau itu bisa, itu mengusulkan sih bisa diprimarikan nggak Mas? Yang itu yang pertama ya.
Selanjutnya yang kedua untuk nilai. Tadi barangkali saya telat gabung ya, saya belum dengar kalau untuk nilai itu kalau pakai open feeder berarti yang ditransfer itu di menu nilai ya nggak usah AKM lagi karena kan kemarin untuk ngejar KIP kita yang ditransfer AKM. Berarti untuk nilai itu yang menunya nilai aja berarti ya Mas. Terus untuk yang ketiga ini juga takut saya udah jelaskan tadi tapi saya baru bergabung untuk mahasiswa cuti dari open feeder untuk transfernya itu apakah di menu AKM atau di menu yang lain karena di kita itu yang cuti itu dari prodinya belum distatus-statuskan tuh jadi masih numpuk mahasiswa yang gak jelas tuh. Terus sama yang terakhir berarti ini menanya kurikulum. Kalau kurikulum itu saya mau bertanya kalau kurikulum misal kurikulum 2020 tuh untuk mahasiswa misal untuk angkatan 2020. Nah, kalau ada mahasiswa baru yang di bawah misal angkatan 2023 terus ada kurikulum baru. Nah, angkatan 2020 itu apakah boleh penyesuaian ke kurikulum yang baru atau emang harus dihabiskan dulu pakai kurikulum yang lama? Mungkin itu terima kasih. Baik, baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Nindi. Maaf, ini dari kampus mana, Pak? Dari Universitas Inangkasi Majalengka. Oh, sini kasih warnanya. Siap. Nah, PSKM ya. Baik, Pak Nidi. Jadi pertama berkaitan dengan mata kuliah, gitu ya, mata ya. kuliah yang duplikat ini. Sebenarnya kalau di Neofeeder tuh harusnya udah nggak bisa duplikat ketika dia ada kode yang sama ya, kode yang sama, nama yang sama di beda prodi. Kalau nggak salah udah harusnya nggak bisa gitu. Dia Hmm. akan dianggap duplikat gitu. Nah ini kalau seumpamanya masih dianggap duplikat, nanti kita coba cek ya. Nanti bisa dilaporkan di grup Ah, gitu ya. oh, siap. Ya berkaitan. Terus yang kedua berkaitan dengan nilai. eh, nah ini kita udah checkpoint satu. Kita mulai lagi apakah langsung ke nilai atau kayak gimana gitu ya, betul ya? Ya, berarti kita Jadi kan dulu ngejar KIP, jadi AKM itu dilaporkan. Nah, sekarang tinggal ngelaporan nilai apakah harus AKM lagi atau langsung di menu nilainya aja berarti. oke, berarti nanti kayak gini, itu sebenarnya dua hal yang terpisah ya Pak. Jadi Oh, data nilai itu ya data nilai per mata kuliah itu tetap harus dilaporkan gitu. Jadi nilainya itu masing-masing mahasiswa yang sudah di KRS kan. hmm, Baik itu kan kalau kalau kayak yang KIP kan hanya mahasiswa yang KIP yang KRS ya. ya. Nah ini pastikan semua mahasiswa udah diambilkan juga KRS-nya gitu ya Pak. Terus nilainya diinputkan, baru nanti ke AKM lagi. Karena AKM awal kan IPS-nya masih nol, Oh, aktif ya. IPS-nya nol, kan seperti itu. Jadi nanti sinkron lagi untuk yang data AKM gitu. Nah, untuk mahasiswa cuti, nah ini saya coba ini ya kasih apa info ke Bapak. Jadi kan di sini ya, ini mahasiswa banyak yang nggak ada kabar bisa dilihat ya di sistem gitu ya. Ini di dashboard gitu ya. Yang mahasiswa udah KRS kan otomatis akan aktif ya. Nah, mahasiswa yang nggak ada kabar kemana ini gitu kan. Nah ini nanti bisa diklik aja Pak, diklik. Nah ini nggak ada kabar mau kemana? Mau kita buat set di sini centang semua jadi set jadi nonaktif atau nanti mahasiswanya oh ini jadi ada yang cuti gitu. Set beberapa cuti gitu. Jadi lebih mudah gitu. Nanti di dashboard mahasiswa di siakatnya ya. Dashboard siakat mahasiswa yang belum ada status diklik aja. Nanti dipilih, oh ini mahasiswanya semuanya nggak ada kabar, ya udah buat aja nonaktif gitu. Seperti itu Pak. Berarti kalau yang menu ini kalau udah di set itu yang ditransfer apakah tinggal AKM aja berarti ya? Nah, betul. Jadi nanti kalau Oh, udah di set, nanti tinggal AKM-nya aja. Karena kan cuti sama nanti mahasiswa cuti nonaktif ya memang nggak KRS kan. oh Jadi ya, siap. tinggal AKM-nya aja. Nanti IPK sama IPS-nya ngikutin dari yang semester kemarin. Karena nggak ada kegiatan ya. Seperti itu. Yang kedua, bagaimana kalau seumpamanya mahasiswanya kurikulumnya 2020 sedangkan ada kurikulum baru 2023 gitu ya. Nah, ini kan memang di beberapa kampus ada yang apa ya? Dilematis lah ya berkaitan dengan ini. Kalau kita menggunakan kurikulum kurikulum lama sedangkan mahasiswanya tinggal sendiri gitu ya. Ya berarti kan Oh, kita harus bikin kelas tuh, bikin kelas nambah dosen, dosennya BKD-nya jadi besar gitu ya. hmm. Tapi kalau seumpamanya bikin
eh, masuk ke kurikulum baru itu SKS-nya beda gitu ya Pak. Nama Hmm. mata kuliahnya bisa beda gitu. Kayak gimana? Ya sebenarnya kalau di kita di beberapa kampus ya kalau seumpamanya memang diperbolehkan supaya nanti beban di dosennya tidak di apa ya eh, tidak terlalu besar, ya boleh mengambil di kurikulum baru gitu ya, di siakatnya. Tapi kalau seumpamanya, oh ini ternyata yang ngulang ada 15 mata mahasiswa gitu ya, ada banyak ya udah oh, pakai kurikulum lama gitu. Terus nanti di siakatnya, Kang Benten. Jadi nanti kalau seumpamanya dia pakai kurikulum baru ya, di kurikulumnya itu, nah di sini ya, di kurikulum itu ada namanya mata kuliah penyetaraan gitu. Jadi nanti ada mata kuliah penyetaraan. Contoh dulu kodenya 1 TS A002. Kodenya apa nih yang dulu gitu ya. Nanti bisa disetarakan kodenya. Jadi nanti di transkrip nilainya kita gitu ya. Di transkrip nilainya kita tuh hanya akan ambil ke salah satu saja. Dan nanti SKS-nya nggak akan ambil double gitu ya. Kalau di sini gitu. Oh ya, ini yang tadi saya ada tips terakhir yang kelupaan. Kalau di Neofeeder itu kan ada hitung transkrip ya. Nah di kita ada namanya proses PSPK. Proses PSPK itu untuk mengakumulasikan. Pastikan kalau sudah selesai perkuliahan atau sudah selesai input nilai semuanya untuk diproses PSPK di sini. Dia tiap semester baik itu nanti per prodi atau nanti per ini per angkatan gitu. Seperti itu. Oh, berarti kalau proses IPS IPK itu kalau kita sebelum laporan nilai harus proses dulu ya Mas? Ya, sebelum laporan nanti AKM itu pastikan diproses PSPK untuk mengakumulasikan nilainya gitu. Oh, IPS-IPK-nya itu. sama itu sama satu lagi yang tadi masalah mata kuliah. Itu kan mata kuliah itu misal di kita itu ada kode yang udah dipakai. Nah, prodi itu kadang bikin lagi kode yang sama. Nah, itu kenapa bisa dibuat lagi dengan kode yang sama ya kalau di akar itu jadinya mata kuliahnya kodenya sama, tapi mata kuliahnya berbeda. Oh, oke, 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 oke. Ya, kalau di Siakat memang kondisi ini mengikuti kondisi Neofeeder sebelum update ya. Jadi di Neofeeder itu memungkinkan dulu ya kode itu memang double-double gitu. Sehingga Oh, kalau seumpamanya migrasi, kadang kan ada yang nggak masuk semua hmm. gitu. Nah, jadi kita ada sebenarnya ada ID, ada kode gitu. ID itu yang nanti secara sistem, kode itu nanti secara apa tampilan UI gitu. Sebenarnya kode itu nanti tinggal diubah aja Kang ketika edit mata kuliah ini di sini ya Kang. Jadi ketika diedit mata kuliah, kalau seumpamanya jangan bikin kode yang sama gitu ya. Nah, Nanti bikin, nah ini nanti tinggal diedit aja sebenarnya bisa gitu. Nah di sini ada kode mata kuliah ini ada ID yang nanti secara sistem, tapi nanti secara pelaporan dan secara UI yang akan ditampilkan di transkrip dan yang lainnya itu nanti kode ini. Jadi ini bisa dikode, kodenya bisa diubah gitu. berarti Seperti yang itu. ditarik ke Neopida juga yang bawah ya? Yang bawah kode ini gitu. Oh. Nah, di Seperti sini tuh itu. agak bingung, jadi dilemanya itu kemarin saya udah narik AKM, pakai kode yang itu, nah sekarang mau narik nilai, nah kode yang itu mata kuliahnya berubah, jadi Oh bingung. iya, nah itu dari prodinya tuh mungkin Nah bisa itu dari Proditi itu diinformasikan kadang tuh. bikin baru lagi, nah ini mata kuliahnya mata mahasiswanya berubah lagi KRS-nya, itu yang bikin saya sedih. Ya, jadi AKM-nya ketika diinsertin beda total SKS-nya gitu kan ya. Nah iya jadi berubah, itu yang bikin masalah. Ya, oke Ya oke udah oke terima kasih siap. Mas. Siap, Nah, siap nah, sami-sami ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin oke, pertanyaan lewat chat mungkin ya ada ya kayaknya. Betul, Pak Yajid. Dari Pak Imron ya, ada pertanyaan terkait tabel CP1 di admin PDDikti, ada tabel KRS. Itu kalau bisa melihat detail jumlah mahasiswanya dari mana? Seperti itu, Pak Bentar, Yajid. bentar, Udah bentar. ketemu belum ya? Bentar. Ada dari Pak Imron. Oke. Di sini tabel CP1 untuk pertanyaan CP1.
Oke, mungkin boleh nggak Pak Imron di ini apa dibuka mic-nya? Silakan Pak Ya, Imron barangkali terkait pertanyaannya disampaikan mungkin lebih jelas. ya. Terima kasih Pak Yazid. Biar sama-sama. Ya, eh, saya dari Universitas Aisyah Surakarta. Ini ada kasus terkait dengan tadi yang sudah saya chat di kolom chat tadi, nggih. Ini kasusnya di CP1 saya itu, untuk di CP1 itu ada satu mahasiswa mungkin yang geseh itu. Jadi ada yang tidak sesuai terkait dengan mahasiswa aktif dan juga KRS-an begitu. Kalau saya melihat di tabel CP1 itu memang antara mahasiswa aktif dan mahasiswa KRS itu sama gitu. Nah, tapi ini di satu prodi kami ada satu mahasiswa mungkin yang belum kita bisa deteksi, ternyata antara mahasiswa aktif dengan mahasiswa KRS itu berbeda gitu. Sebagai contoh, mahasiswa aktif di salah satu prodi kami itu ada 400 mahasiswa gitu. Dan yang KRS-an di tabel KRS ada 401 gitu. Nah, jadi ada selisih satu mahasiswa yang itu belum bisa kami deteksi. Barangkali mungkin dari Mas Zahid ini bisa memberikan solusi tabel KRS itu diambil dari mana gitu. Oke, itu Mas Zahid. Oke. Jadi ini di PD Dikti Admin ya, lihatnya ya. Iya, Oke. iya. Bentar, saya coba. Ya, memang tidak bisa dilihat gitu ya, karena dia hanya angka ya. Jadi di PD Dikti Admin itu hanya angka. Bentar, kalau saya di CP1. Bentar, saya coba cek di sisi neofeedernya ya. Bentar. Kalau ini berarti mahasiswanya tuh tadi udah ada nggak ada KRS tapi dianggap aktif, betul ya? Seperti itu ya? Itu mahasiswanya KRS semuanya itu, Mas. Oh, Jadi KRS, KRS, tapi belum ada yang nggak aktif satu gitu ya? kalau nggak aktif satu itu secara penjumlahan itu kami sama, tapi antara mahasiswa yang aktif dan KRS-an itu berbeda. Nah, saya ingin mengetahui selisih satu mahasiswa itu dari mana gitu. Kalau di CP1 seluruh prodi kami itu antara mahasiswa aktif dan KRS itu semua sama. Nah, yang selisih itu hanya satu prodi saja itu. Nah, ini saya mencari beberapa tabel di Neofeeder sebenarnya kok sudah mentok ini di mana, belum ketemu solusinya ini. Kalau dari di yang rekapitulasi pelaporan checkpoint satu, apakah sudah dicek Pak di sana? Sudah itu juga sudah. Sudah ya. Itu nggak kedeteksi juga ya Ya, apakah mahasiswa mungkin yang baru. ada satu mahasiswa itu yang nyantol di ATP Dikti atau Oke. gitu. Ya ini juga kasus baru ya. Di kita apa saya juga baru dengar ya kasus tadi. Mungkin kita coba ini ya. Kalau ada kita catat dulu aja. Nanti ada kontak personnya gitu ya, Pak. Iya, Kita coba kalau ada solusinya. Atau mungkin di sini yang senior-senior nih, saya coba panggil. Mungkin ada eh, Mas Iwan, ada Mas Iwan atau apa King Ramli itu yang senior-senior barangkali ada ya apa mau bantu atau rekan-rekan lain barangkali ada yang mau sharing juga berkaitan dengan kendala Pak Imran ini. Izin Mas Yasid. Oke, siap. Oke. Nah, itu Seperti boleh.
Sebenarnya Mas Imron ini juga senior saya ini. Ampun, ampun. Sepertinya itu melihatnya dari tabel KRS. Kadang ada mahasiswa yang lintas prodi, Mas. Jadi mahasiswa yang lintas prodi itu ikut terjumlah di KRS yang di CP1 itu. Insya Allah itu. Lintas prodi. Jadi Kalau mata kuliahnya itu berinduk ke prodi lain. bisa dideteksi lewat mana itu Pak Iwan nanti? Bisa dideteksi sebenarnya ngeceknya di tabel KRS atau mungkin dihitung dari mahasiswanya. Mahasiswanya itu ngambil mata kuliah di prodi yang lain tidak gitu. Hmm. Loncat prodi ya dia. Meloncat Beda. prodi. Kalau Nggih. kemarin itu saya baru istilahnya itu curiga dengan satu mahasiswa yang itu yang prodi saya sampaikan tadi itu kan prodi kebidanan begitu. Nah, itu sebenarnya itu mahasiswa itu cuti gitu ya, cuti akhirnya itu KRS-an begitu. Nah, akhirnya kita delete, setelah kita delete apakah itu sudah tersinkron di admin PDDT sehingga itu nyantol. Jadi sudah saya push juga, Oh, ternyata tidak bisa. Apakah itu begitulah. Nah, Sepertinya kalau itu. di ya. NeoFeeder sudah benar, tapi di admin PDDT itu ternyata kok nggak bisa begitu. Iya, 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 iya. Nah, Jadi saya curiga itu. Jadi proses itu kadang pada saat kita sinkron, data balikan sudah turun, tapi datanya belum terupdate di PDDT. Jadi memang data itu yang bisa nyantol gitu. Di Nah, neo feedernya sudah mungkin hilang, tapi hilangnya hanya dapat data balikan gitu. Tapi ya. di PDDT-nya masih ada. Nah, Oh, iya, iya. apakah ada cara itu untuk menghapus yang ada di PDDT-nya itu? Padahal untuk AKM yang ada di PDDT admin itu juga sudah benar, itu statusnya cuti itu. Sepertinya caranya hanya ada satu, yaitu mengembalikan dengan backup ulang. Tapi jangan diproses saat ini. Lagi Tuh. trafiknya lagi tinggi ya. Lagi tinggi, betul, betul. Jadi kalau yang riwayat nggak bisa turun, tapi kalau misalkan yang master siswa kan ada forcing itu yang untuk menurunkan. Iya, Ya, kemarin juga semoga sudah ke itu, depan, Pak. muncul. Tapi itu kan hanya untuk master siswanya, tapi untuk transaksi kan belum. Siap, siap. Iya. Ya, ini. Nah ini saya ada pertanyaan juga nih ke Mas Iwan jadinya. Kalau ada perbedaan kayak gitu, nanti apakah pengaruh ke akreditasi enggak? Nah, Sepertinya untuk saat ini masih kerekap aja, Mas. Jadi kerekap aja ya. betul. Oke, siap, siap. Eh, Lalu ini kan lagi diminta maturitas juga. Eh, Dokumen itu kan juga diminta. CP1 itu diminta diupload di maturitas. CP2 juga diminta diupload di maturitas. Yang terakhir tanggal 25 kalau nggak salah nggak. kalau ada kasus seperti ini terkait dengan nanti khawatir outputnya kan diakreditasi begitu. Lah, apakah itu nanti data saya benar di checkpoint satu itu kan 401 itu ya. Yang benar 400 tapi yang data yang salah 101. Lah, apakah itu di-upload di CP1-nya? Apakah itu yang asli dari admin PDDikti atau kita edit di PDF-nya yang benar adalah 400 gitu. Nah, itu ditandatangani oleh pimpinan baru diupload begitu. Jangan. Lebih baik tetap sama dengan dokumen data di atas. Jika memang ada perbedaan, dibuktikan aja dengan dokumen yang ada di internal DPT. Jika memang, oh sudah melalui proses ini, karena proses ini ada perbedaan. Nah, di sana aja narasinya dibuat. Nah, tapi jangan merubah data dokumen otentik yang hasil download dari PDDikti admin. Oke, oke. Ya. Nah ini, Masih Pak Iwan ini. Senior saya itu Mas Aji. Nah, buatan Pak Imron yang senior saya ini. siap. Terima kasih banyak ini udah saling sharing nih Mas Iwan dari Universitas Muhammadiyah Malang ya. Siap. Terima kasih banyak Mas. Monggo dilanjut. Siap. Oke. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Pak Iwan serta Pak Yajid ya. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan zuhur,
Sebelum ditutup, apabila ada hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa disampaikan langsung melalui WA ya, atau grup koordinasi kepada Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, jangan lupa Bapak Ibu sekalian untuk mengisi link presensi atau link kehadiran. Tim kami sudah meng-share lewat kolom chat Zoom. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi untuk nantinya bisa di-generate dan pengiriman sertifikat kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, dari saya cukup apa dari Kang Yajid ada hal yang disampaikan lagi? Baik, mungkin terakhir dari saya, kalau seumpama memang ada kendala tadi ya, silakan di chat di grup. Semangat untuk Bapak Ibu pejuang Pededikti, karena tanpa ada Bapak Ibu di sini, ya berkaitan dengan kampus ini bisa kena sanksi juga kalau sampai pelaporannya nggak rapi gitu. Jadi kalau memang ada kendala-kendala silakan hubungi kami, atau nanti dari kampus umpamanya di sini belum menggunakan si akad gitu ya. Mau berkenalan dengan siakat kita gitu ya untuk memudahkan pelaporan juga silakan hubungi kita juga gitu ya. Insya Allah kita akan selalu membantu gitu. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap dari saya. Semoga puasanya lancar untuk yang menjalankan. Baik, innal aidin wal faizin gitu buat Bapak Ibu. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Ima. Baik, terima kasih banyak atas materi yang sudah dipaparkan sangat luar biasa sekali Bapak Ibu dari mulai pukul 10 sampai sekarang tidak terasa menunjukkan waktu zuhur Bapak Ibu ya. Baik, dari saya cukup. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada pelatihan Expert Series dari pagi hingga siang ini. Terima kasih. Saya ingatkan lagi untuk jangan lupa mengisi presensi kehadiran. Kemudian kalau misalkan tadi ya seperti yang disampaikan Kang Ejit, apabila kampus Bapak Ibu ingin berkonsultasi terkait si akad, nah tim kami juga sudah menyampaikan kontak yang bisa dihubungi begitu ya, atau pertanyaan misalkan ada nanti bisa disampaikan di sana. Terima kasih Bapak Ibu, saya ucapkan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih Kang Yazid. Sama-sama. Sehat Mas Ujo. Ya, Mas. Makasih Mas, mohon izin live. Mbak Ima, Ya, makasih. sama. Makasih, Mas. Assalamualaikum. Sama-sama Mas Iwan. Waalaikumsalam. Makasih Mas Yazid, Pak Iman. Mas Lubi. Bentar kayaknya Mas Lubi tadi ngechat ya. Siap Mas, nanti saya japri ya Mas. Mohon Mas, makasih Mas. Ya, oke.